اللهم صل وسلم وبارك على
الفاتحة بنية القبول وتمام كل أصول وممول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa tudraku fadilatu taharrumin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a nabih wa bi barakati 'alumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah, pada malam ini kita membaca 3 kitab. Banyak banget. Pertama kitab Fathul Mu'in, kedua kitab Nasaih, ketiga kitab tentang masalah puasa. Jadi malam Senin besok kita sudah tawakufan malam minggunya, dan untuk masalah puasa kita bahas sekedarnya saja di sini. Bacaan kita mungkin tidak terlalu banyak. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihudurihi ail ma'mumi at-taharruma
washtighalin bihi aqibat taharrumi imamihi min ghairi tarakhin. Dan didapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Dianjurkan juga kita biar mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Melakukan sholat berjamaah dianjurkan, sangat dianjurkan. Di dalam pelaksanaan sholat jamaah ada dua hal yang perlu dikejar. Pertama, mendapatkan barisan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan takbiratul ihram berbareng-bareng imam. Itu yang harus dikejar di dalam sholat berjamaah. Karena kedua-duanya memiliki keutamaan. Ya. Sampai-sampai Nabi menganjurkan melihat keutamaannya. Seandainya ada orang yang minta diundi untuk mendapatkan keutamaan barisan terdepan, niscaya dia siap diundi. Melihat besarnya fadilah pada barisan terdepan. Begitu juga mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi dikejar. Imam mulai takbiratul ihram, si makmum juga langsung dapatin fadilah itu. Jadi imam takbiratul Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar. Nah, itu yang dapetin takbiratul ihram bersama imam, nah itu mendapatkan keutamaan. Nah, sangat dianjurkan sekali di bulan Ramadan nanti kita diupayakan ada lebih aktif, lebih gairah lagi mendapatkan fadilah-fadilah yang nilai pahalanya luar biasa. Sampai-sampai di dalam hadis, orang yang kalau melakukan sholat berjamaah 40 hari bersama-sama imam takbirnya, 40 hari Nabi katakan orang itu dicatat orang yang bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Tuh. Ya. Jadi kalau 40 hari itu, Ramadan 30 hari. Kejar. Bisa sebelumnya ataupun setelahnya. Enggak boleh diselang-selang, berturut-turut. Dikerjain begitu, bebas dia dari api neraka. Syaratnya kalau mati. Syaratnya kalau mati. Tapi kalau masih hidup, berbuat dosa lagi, kejar lagi 40 hari. Gitu. Kejar lagi 40 hari kalau berbuat dosa. Kalau dia nggak berbuat dosa, insya Allah. Di sini dianggap mendapatkan fadilat takbiratul ihram bersama imam bihudurihil ma'mumi at-taharruma, dengan hadirnya makmum
melakukan takbiratul ihram itu dianggap sudah dapat fadilah. Imam takbir, Allahu Akbar, makmum takbir. Hadirnya makmum untuk takbiratul ihram, Allah itu dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Masuk dalam hadis 40 hari ia lakukan, bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Washtighalin bihi aqibat taharrumi imamihi min ghairi tarakhin, dan juga menyibukkan dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imamnya min ghairi tarakhin, tanpa berlambat-lambat. Min ghairi tarakhin, tanpa berlambat-lambat. Dia nyibukin, dia udah mulai takbir, udah mulai, cuman imam berlangsung baca ayat, sehingga seakan-akan dia sudah berada di pertengahan, padahal dia takbir, ya. Takbirnya kadang ada yang berkali-kali. Allah, ulang lagi sampai 10 kali, ulang lagi itu, ya. Nah, itu masuk, dia menyibukkan dengan takbir itu. Fa illam yahdurhu aw tarakha fatathu fadilatuhu. Kalau dia tidak hadir di situ atau dia terlambat, maka luputlah fadilah, nggak dapat fadilah. Dia belum hadir, dia telat, itu nggak dapat fadilah takbiratul ihram. Naam, yughtafaru lahu waswasatun khafifatun. Dimaaf kalau ada yang wiswas yang ringan, was-was dalam takbirnya. Jadi was-was ringan itu yang ringan takbirnya, yang itu tuh berkali-kali. Nah, itu nggak apa-apa, dimaaf. Wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillatun ma'murun biha. Mendapatkan takbiratul ihram imam adalah fadilah yang tersendiri yang diperintahkan. Jadi takbiratul ihram itu fadilah tersendiri, tidak menjadi gabung dengan sholat berjamaah, enggak. Ya, tersendiri dia fadilahnya. Mendapatkan 27 dapat, tapi di dalam memulainya bersama imam, nah itu fadilahnya lain lagi. Likaunihi safwatus sholati, karena takbiratul ihram itu safwatus sholat, intisari dari sholat. Ya,
Jadi takbiratul ihram itu intisarinya. Bab orang sholat nggak pakai takbiratul ihram nggak sah. Biar kata rukunya bagus, Fatihahnya cakep, tapi takbirnya enggak, ya enggak sah. Intisari di situ. Wali anna mulazimahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Karena orang yang melazimkan 40 hari dicatat baginya bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Jadi kalau dia membiasakan 40 hari, tercatat dia bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis diuraikan seperti itu. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ya, siapa yang sholat 40 hari berjamaah, dia dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, dicatat ya, bebas. Bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Wa qila yahsulu fadilatu taharrumi biidraki ba'dil qiyami. Dikatakan hasil mendapatkan fadilah takbiratul ihram dengan mendapatkan sebagian berdirinya. Jadi ada yang mengatakan ukuran mendapatkan fadilah takbiratul ihram itu bisa didapat walaupun imam sudah mulai membaca Fatihah, udah berada di tengah-tengah berdiri, itu bisa, masih dapat. Ada yang mengatakan begitu. Wa yundabu tarkul isra'i, dan sunnah jangan tergesa-gesa di saat akan melakukan sholat berjamaah. Jadi sunnah jangan tergesa-gesa, nggak perlu sigrah gitu. Wa in khafa fautat taharrumi, meskipun dia takut kehilangan takbiratul ihram. Wah, terkehilangan, kata Nabi, enggak usah tergesa-gesa. Santai aja gitu. Santai. Bab kata Nabi, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'auna. Wa'tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah wal waqar fama aqrartum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Kalau salat sudah diiqamahkan, dari iqamah tuh, fala ta'tuha tas'aun, enggak perlu datangnya dengan cara berlari, enggak perlu. Wa'tuha tamshun, datanglah dalam keadaan berjalan. Wa 'alaikumus sakinah wal waqar, dan kamu harus tenang. Gitu ya, tenang.
Ya. Apa yang kamu dapatkan sholat, dan apa yang ketinggalan sempurnakan gitu. Jadi kalau kita udah dengar qomat, udah jalan nggak usah tergesa-gesa lari gitu ya. Nanti kalau lari pas takbir ngos-ngosan repot juga tuh ya. Jadi santai aja. Tapi kan kalau gitu ntar nggak dapat takbiratul ihram bareng fadilah. Nah, nggak masalah kalau nggak dapatkan. Yang penting di mana kau dapatkan, disitulah kau sempurnakan. Kau kurang mendapatkan kesempurnaan, tinggal sempurnakan lagi. Lalu, kalau gitu nggak dapat takbiratul ihramnya. Kalau nggak dapat takbiratul ihramnya, datangnya lebih awal-awal supaya dapat gitu. Ya, datangnya lebih awal-awal. Ya sama aja. Sama aja. Mau rakaat mau takbiratul ihram, dua-duanya fadilah. Tetap harus tenang kata Nabi. Itu. Ya kalau ketinggalan, ya dapat ketinggalan rakaat, ya tinggal nambahin lagi. Toh fadilahnya 27 juga. Orang yang sholatnya masbuk sama yang nggak masbuk 27 juga. Begitu ya. Cuman kadarnya saja yang beda. Itu ya. Jadi kalau pengen dapat sempurna, ya berarti lebih awal-awal bangunnya. Datangnya lebih awal-awal. Kalau lebih awal-awal, nah baru dapetin semua. Bab Nabi ada sahabat Nabi lagi lihat, tahu ketahuan. Kenapa engkau terburu-buru? Saya takut keluputan rokaat. Takut keluputan rokaat kalau ini. Zadakallahu hirsan kata Nabi. Semoga Allah tambahkan semangatmu. Kok sholat tergesa-gesa? Saya takut kehilangan rokaat, ketinggalan rokaat pertama. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah tambahkan kegemaranmu ini. Wala ta'ud. Tapi ingat, jangan diulangin aja kata Nabi. Gitu. Cakep kau punya sigap, tapi jangan diulang lagi. Maksudnya apa? Alaikum bisakinah wal waqar wal hudud. Kamu harus jalan dengan tenang, nggak usah kayak gini. Santai aja gitu ya. Apa yang kamu dapat itulah yang kamu lakukan sholat. Sekiranya kalau kehilangan, tinggal sempurnakan lagi nanti. Kalau pengen mendapatkan fadilah yang lebih rata, nah berarti datangnya jangan diulangin lagi, lebih awal-awal itu. Wa kadzal jama'atu 'alal asahi illa fil jum'ati. Begitu pula jamaah menurut kaul yang asah. Ya. Sama juga tuh, walaupun keluputan jamaah, jangan tergesa-gesa. Masih ada jamaah yang lain. Illa fil jum'ati, kecuali Jumat. Kalau Jumat baru. Ya, kalau Jumat baru, karena nggak akan mungkin bisa dapetin Jumat. Tuh ya. Fayajibu taqatuhu, maka wajib semampunya. In roja idrakat taharrumi qabla salamin imam. Jika ia berharap mendapatkan takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Tuh ya. Selagi dia masih bisa mendapatkan takbiratul ihram sebelum salamnya, silakan. Jadi kalau Jumat segera. Jumat doang.
Wa yusannu li imamin wa munfaridin intizaru dakhilin mahallas salati muridal iqtida'i bi fi ruqi wa tasyahhud akhirillahi ta'ala bila tatwil. Sunnah bagi imam dan yang sholat sendiri menunggu orang yang masuk tempat sholat yang ingin berjamaah di saat ruku dan tasyahud akhir. Bagi imam dan orang yang sholat sendiri, kalau tahu ada orang yang baru masuk, itu sunnah ya, menunggu di waktu ruku dan tasyahud akhir. Jadi kalau dia lagi ruku, dia tahu ada yang baru masuk, itu sunnah nunggu. Tapi jangan niat nunggu orang, niatnya zikir. Subhana rabbiyal azim. Biar udah 3 kali, tambahin lagi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah. Cuman juga yang makmumnya jangan pakai nungguin. Ini kadang ada, udah tangguh ntar aja dah, lah kesian tuh imam. Dia nungguin belum juga. Nah, ya. Udah langsung takbir sholat. Tuh, jangan pakai nunggu-nunggu. Hah? Iya, nggak boleh niat nungguin. Hah? Iya, kalau semata-mata niat nungguin tuh orang batal, karena beralih niat. Niatnya jangan nunggu, tapi niatnya memperbanyak bacaan zikir. Orang yang sholat sendiri, ada jamaah yang mau ikut berjamaah, kita lagi ruku, udah, tuh ya, kita udah rukuknya subhanallah, kita tahu nih subhanallah, terus saja. Nah sini langsung, jangan pakai baca Fatihah, ya, udah kita udah nunggu subhanallah, perasaan udah 10 kali baca kok. belum juga turun nih orang gitu. Begitu juga ketika tasyahud akhir, sebelum salam ada orang yang mau ini, udah tungguin takbir Allah gitu ya. Ulang lagi Allah. Nah si imam udah Hamidum Majid, tambahin lagi tuh, baca apa kek udah, baca apa kek, subhanallah, baca tasbih terus ya tuh, gitu ya. Nah kira-kira udah takbir, nah, baru assalamualaikum, baru gitu. Jadi sunnah nungguin, tapi bukan niat nungguinnya, niatnya jangan niat nungguin. Bila tatwil, tanpa memanjangkan, ya. Wa tamyizin bainat dakhilin walau li nahwi ilmin. Jadi enggak perlu memanjangkan dan tidak perlu membedakan di antara yang masuk tuh ya. Jadi jangan pakai dibeda-bedain. Ya dia bodoh gua tinggalin aja. Jangan pakai begitu. Ya. Tahu nih yang datang si fulan, gua tinggalin tuh. Nah, tapi giliran yang datang orang yang baik ditungguin. Nah, jangan begitu. Siapa saja yang datang tungguin. Ya. Walau li nahwi ilmin, meskipun karena keilmuannya, karena kemuliaannya. Ya. Tsumma qala wa kaza fi sajdati saniyati liyal haqqa muwafiqun takhallafa
Wallahu a'lam. Tanda itu jangan sampai hilang tandanya. Kasih. Bacaannya wamin Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akli amwalin nasi bil batili ma ya'khudhul hukamu wal ummalu minar rasyad wal hadiyati. Di antara memakan harta orang secara batil, apa-apa yang diambil oleh para hakim, para pegawai minar rosya dari riswah, sogokan, dan hadiah-hadiah. Itu termasuk ya, termasuk memakan harta orang secara batil. Para hakim, para penegak hukum, baik hakim, polisi, semua aparat-aparat, para pekerja baik dari aparat pemerintahan ataupun yang terkait dengannya, itu kalau dia mengambil dari sogokan dan hadiah-hadiah, termasuk makan dari harta yang haram. Nggak boleh ya. Jadi ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok, maka kedua-duanya di neraka. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknatnya. Jadi nggak boleh kita menyogok sampai membuat orang terhalang haknya karena sogokan kita, maka yang menyogok itu dilaknat, yang disogok juga dilaknat. Nah, kalau bukan menyogok bagaimana? Tuh. Kalau bukan menyogok tapi mempersulit, tuh ya. Kalau menyogok itu kan ada hak orang yang terhalangi, itu nyogok. Jadi berlomba, ini dua orang bagaimana caranya supaya dia bisa dapat. Yang satu ini berusaha ngasih uang supaya dia dapat, dia nggak dapat. Tuh. Jatahnya satu orang, cuman siapa yang paling dulu ngasih duit, nah, dia yang menang. Kan dia otomatis nggak dapat. Nah, ini namanya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya dilaknat neraka. Sekarang tidak ada yang menyogok, nggak ada yang dihalang-halangi. Cuman ada hak dia. Ada hak dia. Ya. Dia
punyanya diambil. Cuman bagaimana dia nggak mungkin bisa dapatin haknya kalau nggak keluar duit. Tuh. Dan di sini nggak ada yang terhalangi, nggak ada. Nah, ini yang dosa, yang haram adalah yang menerima, yang mengambil, menghalang-halangi haknya yang seharusnya dia dapat, tapi dia ambil, dihalang-halangi. Nah ini yang termasuk riswah juga. Ya, jadi hati-hati. Bagian pegawai kepegawaian yang mempersulit orang muslim sehingga perlu adanya bayaran-bayaran. Nah, itu hati-hati. Padahal di situ ada hak dia. Itu haknya dia dapat. Itu haknya, ya. Kayak macam bansos umpamanya, ya. Dia dapat, cuman itu ya dipotong gitu ya, dipotong. Nah, itu tuh ya, namanya ente kalau mau ini bayar dulu ceban. Kalau ente ceban dapat, gua kasih. Tapi kalau lo nggak ngasih, nggak bisa. Nah, itu namanya menerima harta dari orang muslim secara batil. Dia memberikannya tidak penuh keikhlasan. Lain halnya kalau nggak ada masalah, dia ngasih lapang dada, nggak ada urusan untuk dipersulit, nggak ada urusan masalah apa-apa, nggak ada masalah. Cuma dia mau ngasih aja. Nah, itu nggak jadi masalah. Itu ya, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena berjalan normal. Cuman ketika dia sudah dibantu, rasa-rasanya kagak enak juga. Kalau sudah dibantu, dia perlu ngasih sesuatu. Nah, itu ya. Cuman nakalnya, yang jadi nakalnya, karena sudah kebiasaan begini, dibuat-buat dah. Nah, tuh nakalnya di situ. Ada orang gitu ya, dia sudah dibantuin. Nah, dia ngasih, udah dibantuin, berhasil ngasih duit. Besok-besoknya ada yang begitu. Kalau nggak ngasih duit nggak bakal ditolongin. Ah, nakal di situ. Harusnya dia bekerja ikhlas tanpa pamrih. Orang mau ngasih silakan. Orang nggak ngasih juga nggak masalah. Tuh. Ini sama juga. Itu haknya yang dikurangi. Nah. Kecuali kalau memang bukan haknya. Nama ente nggak ada di sini. Cuma gua kesian aja sama lu. Separuh aja nih. Nah. Ini ada hak orang. Hak orang ini orangnya udah nggak ada. Gitu. Orangnya udah nggak ada. Tuh ya, ente juga ada, udah dah, separuh buat ente, separuhnya nih buat yang ini nih, nah itu nggak masalah. Ya. Warasyawatul hukami wahadayal ummali minas suhtil haram. Menyogok para penegak hukum dan memberi hadiah kepada para pegawai-pegawai adalah termasuk sesuatu yang haram. Itu haram hukumnya. Ya. Nggak boleh menerima. Jadi kalau ngasih hadiah, ngasihnya jangan pas sebelum dikerjakan. Tapi setelah dibantu, setelah tuntas, nggak ada urusan apa-apa lagi, nah baru. Jangan belum berbuat, dia sudah ngasih. Nah, itu nggak boleh. Kalau perlu tolak. Apa nih, ini apa nih? Ah, pura-pura apa-apaan. Pakai gini segala ini, gitu ya. Enggak, ini ya lagi ada rezeki nih tuh, gitu ya. Udah enggak itu nanti itu urusan belakangan, gitu ya. Nah, itu begitu tolak, gitu ya.
tolak. Jangan belum berbuat dia sudah ngasih, tolak. Ntar giliran udah selesai, ya jangan pakai diingetin, katanya. Ada yang lupa nih kayaknya. Apaan ya? Nyesel ya, coba dari kemarin aja gue terima tuh. Nah, maklarnya kudu ngaji makanya. Maklar kayak ngaji begitu tuh. Jadi kalau udah dibantu, hadiah boleh. Tapi kalau belum dibantu, dia udah ngasih hadiah, ini hadiah, itu jangan. Itu namanya orang ngasih dengan terpaksa. Walaupun itu tidak ada yang dihalang-halangi. Kalau yang dihalang kan riswah, nyompok. Itu memang hak dia, cuman biar lancar aja. Itu si pekerja itu nggak boleh nerima. Kalau nerima makan harta haram tuh. Makan harta haram. Kalaupun dia mau dikasih begitu, bilang, udah itu ini nanti aja. Nggak usah pikirin ini dulu, yang penting selesaiin dulu. Gitu. Bukan saya nggak mau terima, bukannya selesaiin dulu. Gitu ya, udah nih selesaikan dulu dan nanti kamu. Gitu harusnya. Ya syukur nanti kalau dia ingat, ya alhamdulillah emang rezeki. Kalau dia nggak ingat, ya gigit jari. Gitu. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi. Tuh. Sungguh Nabi telah mengutuk orang yang menyogok dan yang minta sogokan, yang disogok. Warashi huwa sa'i bainahuma. Raish adalah orang yang berjalan, yang berusaha di antara keduanya. Wa qala alaihi salatu wassalam hadayal ummadi ghululun. Nabi bersabda, hadiah kepada para pegawai adalah ghulul, masuk dalam kategori pengkhianatan dan barang yang haram. Terbelenggu. Jadi menghadiahkan kepada pegawai itu sesuatu yang diharamkan. Wal ummal humul ladzina yasta'miluhumus sultanu 'alal umur. Ummal itu orang yang dipekerjakan oleh pemerintah dalam mengurusi perkara-perkara. Jadi orang yang diangkat oleh pimpinan untuk mengurusi perkara-perkara. Kalau dia minta imbalan, dia minta ini, itu barang yang haram tuh. Makan harta secara haram. Ya. Terutama itu orang-orang yang memang terkait mengurus dalam perkara urusan-urusannya, gitu ya, baik di aparat pemerintahan, ya, di Pemda dan lain sebagainya. Itu jangan sampai mempersulit. Kalau nggak ada duit dipersulit, ada duit lancar, gitu, ya. Itu termasuk gulul, barang yang haram, nggak boleh diambil, dia harus tolak. Tsumma qala wa mimma yuta'akkadu al-ihtiraz anhu. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah, sekarang bahasan yang ketiga tentang masalah puasa, ya. Yang tidak berapa lama lagi Ramadan akan kita hadapi. Kita perlu mempersiapkan bekal kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada
4 tahapan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada 4 yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan. Yang pertama sebagai pondasi iman. Itu yang pertama, iman harus kita persiapkan. Kenapa iman harus dipersiapkan? Sebab di dalam menjalankan perintah, manakala berhadapan dengan tantangan dan rintangan, tanpa adanya iman, dia nggak akan mungkin bisa melakukannya. Tanpa adanya iman, dia nggak akan mungkin bisa melakukan. Tapi kalau ada iman, walaupun sakit, walaupun susah, dia pasti bisa menjalankan. Apalagi Ramadan ini puasa, menahan hawa nafsu, menahan makan, minum di saat lagi lapar, di saat lagi haus. Siapa sih orang yang nggak pengen minum kalau lagi haus? Siapa orang yang nggak pengen makan kalau lagi lapar? Iman ini yang akan menjadi penentu. Kalau kurang-kurang iman, ya mungkin bisa jadi dia bakal makan, bisa jadi dia bakal minum. Tuh, ya. Pengantin baru, siapa sih yang nggak pengen kalau melihat bini lagi berkembang begitu? Tuh, ya, pengantin baru. Ya. Nikah baru malam tarawih. Ya. Malam pertama dinikahin. Gitu, ya, belum dicolek-colek. Baru kelihatan habis sholat subuh gitu. Emang udah ngancem dari malam, ada aja alasannya lah, ngantuk lah, capek lah. Giliran udah waktu sholat subuh kelihatan jadi pengen gitu. Udah pengen, nah, timbul nafsu, lagi puasa gitu, lagi puasa. Siapa sih yang nggak pengen barang halal depan muka gitu ya. Tapi ya bicaranya ini iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan. Dia bakal bisa melakukan orang sesuatu yang halal di depannya. Makanya perlu diperkuat dengan keimanan. Analoginya seperti ini. Orang kalau kerja, ada orang yang bekerja yang sudah memiliki status pegawai, ada orang yang bekerja yang belum memiliki status, baru ya percobaan. Orang yang kalau sudah memiliki pegawai, kerjaan lembur dibayar. Kerjaan lembur dibayar mahal. Lembur ya, sampai jam 10 malam. 1 jam bayarnya 1 juta. Siapa yang kagak pengen? Pulang jam kerja jam 5. Berarti kalau 5 jam 5 juta lumayan. Nah, ini yang punya status pegawai semangat. Kenapa? Dia sudah yakin, gue pasti dapat. Gitu. Tapi kalau yang pegawai yang biasa, apalagi yang baru magang begitu ya, disuruh ikut ini, ngedumel mulu, gitu ya. Enak banget, gue kerja sampai malam ini kagak dibayar. Gitu. Itu nggak tenang, dia menjalaninya nggak tenang. Kenapa? Sebab hatinya nggak punya keyakinan. Tapi beda sama orang yang sudah punya keyakinan, dia bakal dapat. Nah, disitulah iman. Iman harus kita jaga, iman harus kita miliki agar di dalam menjalankan perintah benar-benar kuat. Agar tertanam rasa takut. Makanya di dalam menjaga keimanan itu, ya, tentunya yang sudah saya sampaikan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 perkara. Dia harus belajar memiliki rasa takut, bergetar hatinya kepada Allah. Rasa takut harus hadir ketika disebut asma Allah.
dia harus bisa mengemas dirinya untuk mencintai Quran dengan dibaca dan dipahami. Dan dia harus siap-siap menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Itulah kunci di mana keimanan agar bisa menjadi kokoh, maka itu yang harus ia tempuh. Ketika Ramadan masuk, imannya bagus, otomatis puasa yang dijalani akan menjadi baik. Itu yang pertama, tahapannya iman. Tahapan yang kedua, harus memiliki ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu itu ada yang dituntut, yang dipelajari, dipakai setiap saat. Ada ilmu yang dipelajari pada waktu-waktu tertentu. Kayak orang mau berangkat haji. Kalau mau berangkat haji, pelajari dulu masalah hukum-hukum haji supaya hajinya bisa dilaksanakan dengan baik. Mau bayar zakat, pelajarin dulu hukum-hukum zakatnya supaya kalau dia melaksanakan zakat tahu. Gitu ya. Tapi kalau sholat setiap waktu harus dipelajari biar dia paham. Nah, kalau puasa Ramadan sama kayak haji, setahun sekali. Maka dia harus kuasai ilmu yang terkait dengan Ramadan, dengan puasa, agar ibadah yang ia lakukan bisa berjalan dengan sempurna. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berilmu, ya, fa kullu man, orang yang tiada memiliki ilmu, maka amalnya tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu, dia harus memiliki ilmu yang terkait dengan puasa. Harus dia pelajari ilmu-ilmu tersebut. Walaupun sih secara umum sudah mengenal yang namanya puasa. Tapi terkadang juga Nabi sudah memberikan wanti-wanti di dalam berpuasa. Kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa hanya merasakan lapar dan haus saja. Dia puasa cuma nahan lapar dan haus saja, tapi nggak mendapatkan intisari dari puasa itu. Ya, dia nggak dapat. Jadi, nah disitulah ilmunya dia harus tahu. Nah, apa yang harus dia ketahui di dalam menjalankan ibadah puasa? Di dalam menjalankan ibadah puasa, ilmunya yang harus dia ketahui terkait dengan masalah-masalah hukum-hukum puasa. Pertama, puasa secara bahasa adalah menahan. Secara istilah, imsakun anil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan. Itu puasa. Dalam menjalankan puasa ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Ya. Ada syarat, ada rukun. Ini yang harus diketahui. Apa syarat-syarat? Syarat ini terbagi dua. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Pertama, Islam. Orang Islam wajib puasa. Kalau orang yang bukan Islam tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, dewasa, sudah balik. Sudah balik. Kalau dia sudah dewasa wajib. Tapi kalau dia belum balik maka belum ada kewajiban. Yang ketiga, ada kemampuan. Orang itu memiliki kemampuan di dalam berpuasa. Kalau dia tidak mampu, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Siapa yang memiliki kemampuan? Ya orang yang sehat, orang yang tidak ada masalah dengan dirinya, sehat, nggak sakit, ya, muda. Kalau yang tidak mampu, ya dia nggak wajib puasa. Paling nanti bisa dia qada, bisa dia bayar fidyah.
Yang keempat, sehat. Itu ya, sehat. Orang yang sehat yang wajib, yang lagi sakit tidak wajib. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan jauh, boleh dia berpuasa di lain hari. Tidak diwajibkan saat itu berpuasa. Jadi harus sehat. Yang kelima, iqamah, yakni mukim, tidak bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh adalah orang yang diperbolehkan, tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi kalau yang tidak bepergian wajib. Kapan mulai bepergian? Bepergian itu dihitung sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau sebelum fajar dia boleh, dia tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau bepergiannya setelah fajar, setelah subuh, dia dituntut wajib berpuasa. Sebab ketika dia berangkat, dia belum musafir. Dia belum musafir, dia wajib puasa. Jadi yang dikatakan orang yang tidak wajib berpuasa karena bepergian jauh adalah orang yang berangkatnya sebelum subuh. Mereka tidak berkewajiban. Otomatis ketika dia berangkat sebelum subuh, maka setelah subuh dia sudah berada dalam perjalanan. Maka saat itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang berangkatnya setelah subuh, dia wajib niat puasa dulu. Wajib niat puasa. Nah itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Nah ada lagi syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Syarat sah puasa 4. Pertama, Islam. Kalau dia Islam, puasanya sah. Ada orang kafir, dia pengen puasa, iya percuma, enggak ada pahalanya. Yang kedua, berakal. Orang yang berakal. Orang gila puasa agak sah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau dia suci dari haid dan nifas, maka dia boleh sah puasanya. Tapi kalau lagi haid, tidak sah puasanya. Yang keempat, dia tahu waktu dibolehkannya berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Ya, puasa hari tasyrik nggak boleh. Dia harus tahu nih mana-mana puasa yang diperbolehkan. Tuh, ya. Kayak Ramadan sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu sah. Tapi kalau belum masuk waktu belum sah. Jadi untuk puasa Ramadan dipastikan bahwasanya Ramadan sudah masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktunya maka puasanya boleh baru sah. Tapi kalau belum masuk waktunya maka puasanya belum sah. Nah, untuk Ramadan nanti kemungkinan ada 2 versi. Itu ya. Ada 2 versi. Ada kalau dilihat dari kalender Sya'ban itu 29. Sya'ban 29. Itu ya. Tapi hitungan kecil. Hitungan sekitar antara 3 atau 4 derajat. Ada kemungkinan hilal sangat tipis untuk bisa terlihat. Jadi diistikmalkan Sya'ban menjadi 30 hari sehingga jatuhnya pada hari Rabu tanggal 14. Tuh ya. Tetap ru'yah. Tuh ya. Tetap ru'yah tapi berdasarkan pengalaman ketika hilal hitungan itu di bawah 7 maka sulit untuk bisa terlihat, dan kalau tidak terlihat maka puasa jatuh pada hari Rabu. Andai kata pemerintah menetapkan jatuhnya pada hari Selasa, silakan bagi yang ingin berpuasa Selasa ikut pemerintah. Tapi kalau bagi yang tetap berpegang dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya silakan puasa hari Rabu. Jadi ada 2 kemungkinan, ada 2 versi, ya. Ada yang hari Selasa, bisa jadi hari
hari Rabu. Saya maunya puasanya hari Selasa, silakan. Kalau pemerintah sudah memutuskan Ramadan jatuh pada hari Selasa, ya silakan. Yang udah biasa ngikut silakan. Ya. Tetapi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ketika bulan itu di bawah 7, maka mustahil tidak mungkin bisa terlihat sehingga digenapkan Ramadan menjadi Sya'ban menjadi 30 hari, yaitu jatuhnya pada hari Rabu itu ya. Tapi tetap harus punya keyakinan, jangan bimbang, ikut mana jangan. Yakin, yang hari Selasa kalau memang ada keputusannya, pemerintah memutuskan jatuh hari Selasa, ya udah. Ya, malam Selasa tarawih. Itu ya. Tapi kalau ternyata tetap bahwa apa yang menjadi keputusan itu tidak bisa diterima, enakan-enakan. Ya. Nah kalau masalah itu gimana tuh? Ini kan syaratnya kan puasa itu waktu yang memang layak diterima untuk berpuasa. Itu masalah ijtihad. Ya. Ulama punya ijtihad manakala hasil hitungan membuat bulan tidak mungkin terlihat, maka berdasarkan ijtihadnya, keyakinannya, maka belum saatnya untuk berpuasa. Bagi yang sudah berpegang dengan ijtihadnya, maka dia jangan berpuasa. Kalau dia puasa juga percuma, nggak dihitung gitu. Tapi kalau dia sudah bagi yang awam, ya, saya ikutin apa yang sudah dijadikan putusan oleh pemerintah, ya silakan gitu ya. Berarti berpegangnya dengan apa yang sudah diperintahkan dalam pengumuman oleh pemerintah, ya berarti ikut ke situ. Jadi masing-masing sudah punya pegangan. Jangan bimbang, jangan ragu ini, jangan. Harus punya kekuatan begitu ya. Itu syarat-syarat sah puasa. Nah, sekarang rukun puasa. Rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa yaitu ada 2. Pertama, niat. Dia harus niat. Puasa harus niat. Kalau puasa harus niat. Siapa yang tidak niat maka tidak sah. Niat puasa ini ada 2. Ada niat 1 bulan, ada niat setiap hari. Kalau niat 1 bulan, nawaitu sauma fardhi Ramadan ya syahran kullahu taqlidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesianya, aku niat puasa ya fardu Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Taklid kepada Imam Malik. Imam Malik menganggap niat puasa itu adalah ibadah 1 bulan. Jadi kalau dia niat di awal 1 bulan udah cukup. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, enggak. Puasa itu ibadah harian. Jadi kalau dia mulai waktu subuh, maghrib kelar, udah habis. Nanti mulainya lagi subuh, niat lagi. Jadi setiap hari harus niat. Kalau Imam Syafi'i. Kalau kata Malik, enggak. Puasa itu ibadah 1 bulan. Ramadan 1 bulan. Jadi cukup kalau di awal Ramadan dia niat 1 bulan udah cukup. Nah ulama mengambil jalan tengah. Kalau gitu, kalau ada yang berjaga-jaga, dia ada kekhawatiran, ketiduran, maka dia niat puasa 1 bulan. Kalau kelupaan, dia sudah terwakilkan dengan niat 1 bulan. Nah niat 1 bulannya begitu. Nawaitu sauma fardhi Ramadan syahran kullahu taqlidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Aku niat puasa fardu Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik karena Allah Ta'ala. Dia harus niat. Kalau dia sudah niat 1 bulan, baru niat hariannya. Nawaitu sauma ghadin
an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa pada Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, niat dalam hati. Ingat kalau lagi sholat tarawih pas niat jangan di mulut doang, di hati juga. Kalau barang-barang nawa itu hatinya kosong, percuma. Ya, cuma niat nawa itu barang-barang, hatinya kosong, percuma. Nggak dihitung niat. Jadi hatinya hadir, baik itu dengan artinya ataupun Arab yang dibacanya. Hadirkan tuh, aku puasa pada Ramadan karena Allah. Udah cukup, gitu ya. Itu syaratnya niat, rukunnya niat. Yang kedua rukun puasa itu adalah meninggalkan yang membatalkan. Dia harus meninggalkan yang membatalkan puasa. Dia harus meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini ada dua macam. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Ya. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa dia harus jauhin. Apa tuh yang membatalkan puasa? Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, mulut, telinga, hidung, kemaluan. Ini harus dihindarin. Jangan sampai masuk dengan sengaja. Dia harus menghindari itu tuh. Hal-hal yang membatalkan puasa dia harus hindari. Ya. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Berjima dengan istri batal. Tuh ya. Keluar air mani dengan bersentuhan, tuh ya, batal. Kecuali kalau mimpi tidak batal. Tuh ya. Itu harus hindari itu. Dia berupaya menghindari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tuh ya. Murtad, haid. Nah kalau haid nggak bisa dihindarin bagi perempuan, kalau bangsa aja datang batal. Ya. Murtad, melahirkan itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi harus hindari, jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pertanyaannya, permasalahan, bagaimana tadi yang dikatakan yang membatalkan puasa itu masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh. Bagaimana kalau orang disuntik, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena yang disuntik adalah bukan saluran yang berongga. Ya, dia disuntik di paha, di tangan. Ya, sekarang divaksin. Ya, itu tidak batal. Ya. Kenapa? Karena yang disuntik bukan saluran yang berongga. Jadi tidak batal. Begitu, nggak batal. Ya. Nah, itu diantara dia harus menghindari, menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa. Hah? Ya, kalau di swab di hidung itu sudah melewati batas pangkal ini. Kalau sampai mentok itu biasanya batal. Kalau di swab, jadi kalau mau di swab jangan pas lagi puasa. Termasuk masukin korek kuping juga, masuk lubang, tuh ya. Termasuk bisa batal. Jadi kalau mau swab, kalau lagi puasa jangan di swab dulu. Ntar swabnya habis taraweh, tutup. Hah? Enggak, kan di tangan ya. Iya, nggak masuk gitu. Karena bukan yang berongga. Ya, tapi orang lagi sakit, masa iya puasa? Lah kuat banget lagi. Itu ya, hal-hal yang dia harus hindari tuh, hal-hal yang membatalkan puasa dia harus jauhin. Nah, tuh rukun. Juga dia harus menjauhkan yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa dia harus hindari. Apa tuh yang membatalkan pahala puasa? Berbohong. Ngomong udah harus jujur. Sama bocah, sama bini, jujur aja. Ditanya dapat duit berapa? Jangan pakai ditutup-tutupin. Ya. Dapatnya masa juta, ngomongnya 100.000. Dapat berapa duit tadi? Ya cuma 100.000.
bohong, lagi puasa, gitu ya, lagi puasa, nah udah, ya pahalanya hilang dah. Kalau yang dapat 1 juta ngomong, dapat 1 juta tadi, nah udah, gitu, tinggal orang taruh aja bagi, ya, itu harus jujur, jangan bersumpah palsu, jangan suka sumpah-sumpah yang bohong, ya. Jangan menggibah, ya, membicarakan aib orang. Udah, kalau lagi ngobrol, udah ngomongin masalah orang, stop dah, cegah. Udah. Si pulang mungkin udah stop, lagi puasa, percuma puasa kita. Jadi kalau udah hati-hati, kalau ngomong udah nyerempet nyebut nama orang, udah mending stop aja. Nanti, itu ya, mungkin kita ngomongin kebaikannya, tapi orang yang diajak ngomong kita nggak tahu dia suka atau enggak. Kalau dia nggak suka, dia disebut-sebut apaan, orang yang baik, orang yang begini, nah sebutin dah, hilang pahala. Udah, kalau udah nyangkut nama orang, nyebut nama orang, mendingan jangan. Cuma puasa kita. Jadi hindari, jangan sampai menggugurkan pahala puasa. Tuh, ngomongin aib orang, kejelekan orang. Tuh, memandang dengan syahwat, itu hukumnya juga bisa membatalkan pahala puasa. Itu ya. Mandang tiang sampai syahwat, tiang kita pandang-pandang. Allah, ini tiang cakep banget, sampai syahwatnya naik, gitu ya. Dipikir bininya kali. Itu sama, pahalanya hilang. Tuh ya, pahalanya hilang. Baru niat tiang doang udah sampai ngos-ngosan gitu ya. Emang tuh tiang bekas disenderin sama artis itu. Kebawa artisnya orang nggak ada, tiangnya kebayang-bayang. Harus dihindarin memandang dengan syahwat. Kepada istri sendiri juga, ya, kepada istri sendiri juga itu termasuk hal yang membatalkan pahala puasa. Itu harus dihindari, itu harus dijauhi. Itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu ilmunya yang harus kita ketahui. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya yang membatalkannya, dan sunnah-sunnahnya. Kita dianjurkan dalam menjalankan puasa, jangan sampai kita tidak menjalankan sunnahnya. Apa? Kalau buka puasanya segera. Kalau puasa biar segera bukanya. Jangan pakai nunggu entar. Apa? Buka pakai yang manis-manis dulu. Bukanya yang manis. Ya, gula Jawa ada, makan gula Jawa. Korma nggak ada, gula Jawa dah. Kemut-kemut aja dah, manis. Ya. Atau kalau nggak ada, air putih. Ya. Sahurnya ditunda, jangan sahur malam-malam. Sahur menjelang subuh. Jangan subuh kurang 3 menit baru nyaur. Ya, subuh sahur jam 4 atau jam setengah 4. Jangan sahur jam 1. Harus hindarin. Ya. Itu ya. Jadi mensegerakan berbuka, menunda sahur, berbuka dengan kurma, memperbanyak Quran. Quran harus diperbanyak. Banyak-banyakin baca Quran. Kemudian bersedekah di bulan Ramadan. Dia harus banyakin sedekah. Ini kesunahan di dalam berpuasa yang harus kita jalani di bulan Ramadan. Nah, kemakruhannya harus hindari makruh-makruh di dalam berpuasa. Apa diantaranya? Berkumur-kumur ketika wudhu yang berlebih-lebihan. Itu makruh. Berkumur-kumur. Ya, bersiwak setelah waktu zuhur makruh. Ya, bersiwak setelah waktu zuhur makruh. Mencicipi makan, nyicipin makan bagi yang bukan tukang masak. Masak kagak mau nyicipin makanan. Ya. Bagi yang tidak tukang masak nggak boleh nyicipin makanan. Kalau yang tukang masak nyicipin boleh. Nah, tapi kalau yang nggak bukan tukang masak nggak boleh. Orang lain-lain. Hah? Karena orang lain-lain kan menurut yang masak pas, menurut yang nggak masak kurang asli. Iya.
Berarti yang masak belum ahli. Belajar lagi yang masak. Gitu ya. Ya buktinya giliran tukang makan di restoran enak-enak aja, nggak ada yang protes. Makan di warteg enak-enak aja. Yang makan banyak kan, yang masak dia juga terima-terima aja. Emang yang masaknya belum ahli. Itu ya. Nah, terus bekam, makruh bekam. Kalau bekam itu makruh. Jadi jangan bekam, jangan mengeluarkan darah di saat puasa, makruh. Batal enggak, cuman makruh. Tuh ya. Jadi itu diantaranya yang harus dihindari di saat berpuasa. Itu tahapan kedua ketika berpuasa. Tahapan pertama iman yang harus kita kuatkan, kedua ilmu yang harus kita miliki, ketiga kesehatan tubuh harus kita jaga, kesehatan harus dijaga supaya di dalam menjalani ibadah puasa semakin kuat, semakin prima, ya puasa. Jadi bisa bangun malam. Ya. Kalau dalam kondisi sakit, puasa nggak maksimal, jadi harus dijaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Pola makan diatur, makan sesuatu yang bisa membuat tubuh menjadi kuat, vitamin dan lain sebagainya. Ya. Tahapan yang keempat adalah harta. Harta harus kita persiapkan. Ramadan bulan yang berlipat ganda. Kita harus sudah menyiapkan, menyisihkan uang kita ketika Ramadan. Sebab kalau kita bersedekah di bulan Ramadan dengan bersedekah sebelum Ramadan itu pahalanya beda. Lebih besar. Ya. Udah kita punya duit 1 juta. Udah sisihkan gope buat Ramadan. Udah. Kalau bisa setiap malam tarawih kita sedekah. Karena setiap berganti waktu itu menjadi saksi di mana kita bersedekah. Itu. Masukin, udah sisihkan 10.000 terus sebulan 300.000 masih ada 200. Nah 200-nya buat apa kek, orang mau bikin acara buka Ramadan, buka puasa. Nah itu tuh. Kita mengadakan buka takjil, buka Ramadan, itu tuh sumbangin sebagian harta kita. Sebab itu nilainya lebih besar. Dihitung seperti orang yang berpuasa kalau kita mengeluarkan uang untuk orang yang berbuka puasa, dihitung pahalanya besar. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan untuk menjalani ibadah Ramadan. Iman harus kita kuatkan, ilmu harus kita miliki, fisik harus kita jaga kesehatan, dan harta harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kita ambil pelajaran di dalam menghadapi bulan Ramadan. Kan kita bukan Imam Malik. Iya, kalau dia bertaklid kepada Imam Malik, tujuannya adalah ulama berihtiyat, berjaga-jaga. Taklid itu bukan taklid buta, ngikut begitu aja. Kalau kita taklid Imam Malik, sholat kita jangan pakai begini. Imam Malik sholatnya begini, nggak pakai begini. Imam Malik sholat subuhnya, kunutnya sebelum ruku. Itu ya. Jadi kalaupun mau taklid, taklid sekalian, jangan semuanya, jangan cuma milih-pilih. Itu tujuannya adalah berjaga-jaga. Tetap ya. Kalau kita umpamanya puasanya niatnya ngambil taklid Imam Malik, puasanya juga harus. Itu ibadah-ibadah puasanya harus jalanin apa yang diajarkan oleh Imam Malik. Kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, niatnya itu buat berjaga-jaga doang. Itu ya. Jadi makanya taklid itu menunjukkan bahwasanya niat yang kita lakukan mengikut Imam Malik gitu, supaya tahu oh ini ajaran Imam Malik begini itu. Iya gitu, tidak bertentangan. Makanya dalam berpuasa ini taklid itu ya, ada aturan-aturannya. Jangan melakukan sesuatu yang dianggap batal oleh keduanya. Itu ya. Jangan melakukan sesuatu yang dianggap batal oleh keduanya. Nah, menurut mazhab Syafi'i
puasa harus 1 bulan. Nah, setiap hari. Imam Malik boleh puasa di awal bulan. Ya udah. Yang kita lakukan itu buat berjaga-jaga. Itu ya. Makanya kalau lupa bagaimana? Permasalahannya di situ. Kalau lupa permasalahannya di situ. Ketika kita sudah niat 1 bulan, karena menurut Imam Malik itu boleh, maka sudah terwakilkan. Jadi taklid di situ bukan berarti lalu kita bebas. Namanya kalau kita taklid itu kita ngelepas mazhab Syafi'i. Nah, itu ngelepas. Nah, itu yang nggak boleh. Tuh, ya. Paham? Waktu niat Malam, niatnya malam, sebelum subuh. sama sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah nggak bisa. Udah nggak bisa niat lagi. Habis sholat tarawih bisa. Ya, jangan habis buka ya. Kalau habis buka malah Allah malakas untuk. Dari jamaah ada maklumat undangan besok malam Selasa, undangan rowahan di rumah saudara Ugi. Undangan acara rowahan tahlil di rumah saudara Ugi ya. Waktunya besok malam Selasa ba'da Isya. Kita jawab insyaallah. Dan yang kedua untuk acara tawakufan malam Minggu ya, malam Minggu besok acara tawakufan kita juga mohon kehadirannya, ajak yang lain ya, untuk memakmurkan acara tawakufan baik yang ngaji ataupun tidak. Kita memohon berdoa berkumpul untuk bermunajat kepada Allah atas segala apa yang kita hadapi ya. Tapi nanti maghribnya ada baca Quran. Jadi maghribnya baca Quran ya. Saya ada niat untuk menghaulkan ya. Isanya baru acara tawakufan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min ahwali ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.